Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang ke-25, yaitu kisah antara Perang Badar dan Perang Uhud. Selamat bertemu lagi ya teman-teman. Alhamdulillah sudah sepekan. Terima kasih sudah memberi waktu untuk ujian. Mudah-mudahan ini terdengar ya suaranya. Baik, kita masuk lagi. Kita mulai dengan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sebelumnya izinkan saya membacakan Quran seperti biasa. Alladzi khalaqakum min nafsin wa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran. Taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Maaf teman-teman, terdengar tidak terdengar? Boleh misalkan syukur, biar saya kondisikan supaya lebih terdengar lagi. Terdengar Ustaz. Syukur. Nah. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Dari selesainya Perang Badar, tentu setiap tindak tanduk muslimin menjadi pusat perhatian Jazirah Arab karena situasi kan sedang tidak menentu, sedang ada poros di Makkah dipimpin oleh Quraisy, sedangkan poros lain di Madinah, kekuatan baru yang muncul yaitu poros Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poros karena memang belum pernah terjadi sebelumnya dan pun jadi terganggu sehingga kekuatan-kekuatan itu jadi pertarungan antara Mekah dengan saat itu. Ya, kalau dari kabar beritanya sendiri, maka kabar beritanya omongan Jazirah Arab di antara caranya Salam tinggal di selama 3 hari setelah selesai perang, menunjukkan kekuatannya dan keberhasilannya dalam pasukan Makkah, sehingga setelah berita bahwa Rasulullah memenangkan Perang Badar. Kemudian karena kekalahan muslimin ini, maka tentu sangat hati karena keluarga-keluarga terdekat mereka 70 orang tewas dan 70 lainnya ditawan, yang mengambang sekarang khususnya antara apa akan dihukum mati atau boleh ditebus. Walaupun Rasulullah mengambil yang sudah kita pelajari sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum mati. Orang Mekah sedih dan malu sampai mereka melarang untuk menang pas, padahal jarang-jarang ya yang banyak kali keluarganya tewas dalam perang yang awalnya mereka sangat yakin akan menang. Kemudian
Orang-orang Yahudi di Mekah, di Madinah sudah sangat memusuhi Rasulullah SAW, sombong. Maka mereka pun ketika mengetahui kemenangan Muslimin, mereka menjadi semakin kesal. Mereka menjadi semakin membenci Muslimin. Ingin sekali mereka melenyapkan Muslimin, menyalahkan Rasulullah, padahal mereka tahu bahwa itu benar-benar Rasulullah dan tentu saja dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini orang-orang Madinah yang sebenarnya membenci Islam, memusuhi Islam, tidak memasuk Islam, mendengar kisah perang Badar, maka orang ramai masuk Islam. Karena kaum muslimin sekarang sudah kuat rampasan perangnya, sehingga merugikan mereka secara pengaruh maupun secara ekonomi. Mereka masuk Islam, maka mereka menikmati apa yang muslimin lain nikmati, termasuk naiknya kekuatan, naiknya harga diri, naiknya apa. Kemudian Arab Baduy, bangsa Arab yang lainnya pada umumnya, baik yang jadi pedagang, baik yang sedang berlomba-lomba berpengaruh, berlomba-lomba dalam kekuatan, atau bahkan menjadi tukang begal, tukang rampok, maka mereka sekarang jadi pusat perhatiannya adalah ke Madinah, karena sebagai kekuatan baru yang berhasil mengalahkan kekuatan Mekah. Dari sangat menentukan sehingga membuat ciut banyak orang. Muslimin hari ini dengan muslimin. Itu sekitar perasaan-perasaan orang setelah jadi peristiwanya perang Badar. Ayo teman-teman, saya sekali lagi ingatkan bagi yang suaranya tidak terdengar, disampaikan saja lewat pesan supaya saya bisa mengkondisikan, mudah-mudahan suara saya keras dan terdengar oleh teman-teman semua. Ke Bani Sulaim. Nah, jadi memang salah satu prinsip Islam adalah bila bisa mencegah peperangan sama sekali, maka cegahlah peperangan tersebut, tentu bukan dengan mengalah ya, tapi dengan memerangan sebelum perang itu. Ketika perang ini ya, Bani Sulaim, Rasulullah melihat bahwa sejumlah yang sangat kuat di Jazirah Arab, Gotofan itu kabilah yang sekitar timur Mekah, agak ke timur, itu ada Bani Gotofan, cukup kuat pengaruhnya. Nah, mereka berencana ingin Madinah untuk melemahkan pengaruh Madinah. Karena bagaimanapun mereka tidak suka terhadap satu agama baru yang berbeda dengan agama mereka. Kalau agama di Mekah kan sama-sama menyembah berhala. Kalau di Madinah tidak, mereka menjadi aman, sehingga mereka ingin Madinah. Namun Rasulullah SAW tidak tinggal diam, tidak mau. Rasulullah memimpin 200 kuda menyerang Bani Sulaim. Jadi mereka belum berperang, masih bersiap-siap untuk keluar. Ternyata Rasulullah sudah datang dan 200 pasukan. Maka didapatkanlah banyak harta ini ya, dari kabilah Bani Sulaim dan Gotofan, yaitu 500 unta, budak-budak, dan menguasai lembah, sehingga kaum muslimin bisa pulang mendapatkan ghanimah kurang lebih 2 ekor unta setiap orang, dan berdiam diri 3 hari mempropagandakan kemenangan. Nah, jadi teman-teman, jangan sampai kita itu seperti orang yang menganggap semua orang itu baik, menganggap semua orang itu tidak akan melukai kita, menganggap bahwa
keadilan akan tegak dengan sendirinya. Tidak, bahwa Rasulullah SAW menunjukkan keadilan itu diperjuangkan, kebenaran itu diperjuangkan, termasuk dalam berperang. Berdiam diri bukan solusi, bergerak untuk mencegah kezaliman itu yang dilakukan untuk menegakkan dari kisah salah satu masyarakat Mekah, yaitu masyarakat Umair bin Wahab lihat ya videonya yang saya bagikan di lengkapnya. Bagi yang belum, insya Allah 20 menit tapi padat sekali ilmu. Nah, jadi kesannya ketika Umair bin Wahab dan Sofwan itu mereka sedang duduk di Hijir Ismail menceritakan kesedihan mereka terhadap kekalahan perang Badar yang sangat memukul orang-orang Quraisy, baik dari sisi wibawa, sisi jumlah korban yang banyak, korban harta, termasuk juga jalur perdagangan yang terganggu. Maka Sofwan dan Umair bin Wahab al-Jumahi ini berdiskusi bagaimana untuk membunuh Rasulullah. Umair bin Wahab banyak tanggungan ya, banyak. Dia orang miskin yang punya banyak tanggungan, sehingga dia merasa berat untuk membunuh Rasulullah karena keluarganya nanti akan terlantar. Akhirnya Sofwan pun menjamin Umair bin Wahab al-Jumahi ini. Maka Umair pun menuju Madinah, menyiapkan pedang. Setelah pedang diracun, ya. Jadi tebas saja, diharapkan Rasulullah sudah ketemu dari Umair bin Wahab al-Jumahi ini. Dia datang berpura-pura tawanan, padahal sudah ada pedang di sarungnya yang siap dia sudah melangkah secara sangat hati-hati, ingin dekat dengan Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah SAW diberikan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Umair bin Wahab ini berbohong dan akan membunuh Rasulullah SAW bila dibiarkan. Maka Rasulullah pun menceritakan rencana Umair bin Wahab ini seutuhnya. Maka Umair pun kaget karena hanya berdua saja yang tahu, yaitu Sofwan dan Umair bin Wahab itu sendiri. Maka Umair pun membenarkan Rasulullah, kabar Rasulullah, dan yakin bahwa Rasulullah benar-benar utusan Allah, maka ia masuk Islam. Sofwan yang di Makkah sudah sesumbar ingin pamer untuk menaikkan harga dirinya ya, bahwa ia berhasil mengirim utusan untuk membunuh Rasulullah. Sudah sesumbar pengumuman bahwa akan ada kabar yang mengembirakan dari Madinah dan mengobati kekalahan perang Badar yang sangat menyakitkan. Ternyata ditunggu-tunggu kabarnya tak kunjung datang. Yang datang malah kabar Umair bin Wahab masuk Islam. Maka Sofwan Umair bin Wahab dan orang-orang Quraisy dengan pulang Islam, dan ternyata banyak orang masuk Islam. Umair bin Wahab al-Jumahi. Kemudian ada kisah permusuhan ini apa ini Bani Koinoko ya, seingat saya. Ya, kisahnya panjang sekali. Saya tidak mungkin ya menjelaskan semuanya secara utuh karena tentu Zoom ini live dan terbatas. Untuk yang saya download ini karena saya tidak berlangganan, maka waktunya adalah 40 menit. Jadi saya tekankan hal-hal yang pentingnya saja. Bani Qainuqa adalah satu Yahudi yang besar di Madinah.
Qainuqa, Bani Quraizah. Bani Qainuqa ini Rasulullah SAW dan sudah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Bani Qainuqa punya pasar, yang mana pasarnya ini pasar khas tukang Bani Qainuqa. Jadi banyak orang-orang Bani Qainuqa berjualan dan berniaga di sana. Ada muslimin yang datang ke pasar Bani Qainuqa